Halo, hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di mana materi ini merupakan bagian daripada materi kinematika, yaitu mengenai jenis gerak. Gerak lurus beraturan atau dikenal dengan GLB merupakan gerak lurus suatu objek atau benda di mana dalam gerak ini kecepatan yang dialami benda tetap atau tanpa percepatan. Sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali dengan waktu. Dalam bentuk persamaan matematis, untuk menghitung jarak tempuh daripada benda mengalami GLB, itu dirumuskan S sama dengan V kali T. Di mana S itu merupakan jarak tempuh dalam meter, V merupakan kelajuan dalam meter per sekon, sedangkan T merupakan waktu dalam sekon. Berikut ini akan ditampilkan gambar grafik gerak benda pada benda yang mengalami gerak lurus beraturan. Dimana kalau kalian perhatikan pada grafik, jadi di sini terlihat bahwa grafik tersebut merupakan grafik hubungan antara waktu dengan jarak. Jadi ini pada arah sumbu X-nya itu adalah waktu, pada arah sumbu Y-nya itu adalah jarak. Kemudian kalau kita lihat daripada grafik hubungan antara S dan T tersebut, jadi grafiknya berupa garis lurus. Ya, jadi bentuk persamaannya sehingga kalau kalian perhatikan tadi, jadi untuk benda mengalami gerak lurus beraturan itu persamaannya berupa persamaan linier. Kemudian grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu benda mengalami gerak lurus beraturan. Dapat diperhatikan, jadi seperti konsep tadi bahwa yang benda mengalami gerak lurus beraturan itu apabila dia bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kecepatannya tidak berubah. Jadi kalau kita perhatikan grafik hubungan T dengan kecepatan, waktu dengan kecepatan, jadi di sini kecepatannya adalah tetap. Jadi tidak mengalami perubahan sepanjang waktu yang ditempuh oleh benda tersebut. Jadi konsep daripada benda bergerak lurus itu adalah kecepatan benda itu tidak mengalami perubahan atau Vt sama dengan V0 sama dengan tetap. Ya, jadi karena Vt sama dengan V0 sama dengan tetap, maka untuk benda yang bergerak lurus beraturan itu percepatannya adalah 0. Jadi untuk ilustrasi benda yang mengalami gerak lurus beraturan itu ditunjukkan pada gambar. Ini gerak kereta api ya. Jadi pada saat dia melintas, kereta api lintasannya itu berupa pada relnya itu berupa garis lurus ya. Jadi lintasan kereta api adalah lurus. Kemudian kereta api sudah melaju selama beberapa menit dari stasiun, biasanya masinis mengkondisikan kecepatan kereta menjadi konstan atau tetap. Jadi setelah dia melewati stasiun, itu biasanya masinis itu mengkondisikan kecepatan kereta menjadi konstan atau tetap.
Jadi ini salah satu ilustrasi daripada benda mengalami gerak lurus beraturan. Kemudian bagaimana halnya dengan gerak lurus berubah beraturan atau yang kita kenal dengan GLBB. Jadi GLBB ialah sebuah gerak benda yang terdapat pada lintasan garis lurus dengan kelajuan seolah-olah berubah-ubah terhadap waktu. Jadi contoh daripada benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan itu salah satunya itu adalah gerak buah apel jatuh dari pohon. Kemudian contoh lain itu adalah penerjun payung yang melompat dari pesawat. Jadi kalau kalian perhatikan gambar grafik daripada benda mengalami gerak lurus berubah beraturan. Jadi untuk grafik hubungan antara waktu dengan kecepatan, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa benda mengalami gerak lurus berubah beraturan itu apabila kecepatannya setiap saat itu berubah-ubah. Jadi kalau kita perhatikan grafik hubungan kecepatan dengan waktu, jadi seperti ini. Jadi setiap selang waktu T sekon, jadi kecepatannya berubah. Jadi secara teratur ya. Jadi sehingga karena benda mengalami perubahan kecepatan, maka pada benda mengalami GLBB itu percepatannya adalah konstan. Jadi di sini yang tetap itu adalah percepatannya. Jadi ini grafik hubungan antara waktu dan percepatan benda mengalami GLBB. Jadi kalau kita perhatikan, jadi yang mengalami yang tidak mengalami perubahan itu adalah percepatannya. Jadi di sini percepatannya adalah konstan atau tetap. Bagaimana halnya dengan grafik hubungan jarak dengan waktu daripada benda mengalami GLBB? Jadi kalau kita lihat pada grafik ini dia berupa gerak parabol, sehingga nanti persamaan yang ada pada gerak lurus berubah beraturan itu tidak lagi persamaannya berupa persamaan linier ya. Jadi nanti dia persamaannya berupa persamaan kuadrat. Sampai di sana mudah-mudahan kalian paham. Jadi apa itu benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Jadi pada konsepnya itu untuk benda yang mengalami GLBB itu kecepatannya berubah secara teratur, sedangkan percepatannya adalah tetap. Secara umum, persamaan yang ada pada benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan, itu nanti kalian mengenal 3 persamaan. Jadi yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Jadi sebenarnya di sini persamaannya secara umum itu adalah plus minus ya. Jadi sedangkan di sini Ibu tulis hanya plus. Jadi kapan kita menggunakan tanda plus, kapan kita menggunakan tanda min. Jadi kalau bendanya mengalami percepatan, jadi kecepatannya setiap saat bertambah, berarti nanti kalian gunakan persamaannya bentuk persamaannya adalah plus ya. Jadi tandanya adalah plus. Sedangkan kalau bendanya mengalami perubahan kecepatan di mana kecepatannya setiap saat berkurang, jadi dia mengalami perlambatan ya, dengan kata lain mengalami perlambatan, maka nanti persamaannya menjadi VT sama dengan V0 min A kali T. Ya, jadi Ibu harapkan kalian bisa paham ya kapan kalian gunakan tanda plus, kapan kalian pakai tanda min.
Jadi kalau plus pada saat kecepatannya bertambah setiap saat. Sedangkan kalau pakai min itu kecepatannya berkurang setiap saat atau bendanya mengalami perlambatan. Kemudian selain kita mengenal rumus PT sama dengan V0 plus A kali T, jadi kita juga mengenal rumus jarak ya. Jadi untuk menghitung jarak tempuh benda mengalami GLBB, itu S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. Kemudian berikutnya untuk menghitung kecepatan kuadrat, jadi VT kuadrat, itu sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Jadi apa itu V0, VT, A atau T ataupun S itu dapat kalian perhatikan pada keterangan. Jadi VT itu tidak lain adalah kecepatan benda setelah selang waktu T sekon. Jadi karena kecepatan berarti satuannya adalah meter per sekon. Kemudian V0 itu tidak lain adalah kecepatan awal. Jadi kecepatan awal sebuah benda atau kecepatan mula-mula. Jadi satuannya juga dalam meter per sekon. Kemudian A sama dengan percepatan. Satuannya dalam meter per sekon kuadrat. S sama dengan jarak dalam meter. T dalam waktu, satuannya dalam sekon. Jadi bagaimana menerapkan rumus-rumus tadi ya. Jadi Ibu berikan salah satu contoh daripada benda mengalami gerak lurus berubah beraturan. Jadi contoh yang Ibu berikan di sini adalah sebuah benda yang semula diam lalu didorong oleh bagas sehingga benda tersebut bergerak dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Maka berapakah besar kecepatan dari benda yang telah didorong oleh bagas tersebut yang setelah bergerak selama 5 sekon. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, jadi benda mengalami percepatan tetap. Berarti konsep apa yang dipakai? Jadi kalau benda mengalami percepatan tetap, berarti benda ini mengalami gerak lurus berubah beraturan. Jadi nanti rumus-rumus yang kalian pakai, yang bisa kalian gunakan itu adalah rumus yang ada pada GLBB. Di dalam soal itu diketahui karena benda bergerak, benda mula-mula dalam keadaan diam, berarti dia kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian diketahui di dalam soal itu adalah A-nya 3 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 5 sekon. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan benda saat 5 sekon, saat setelah dia bergerak selama 5 sekon. Berapakah kecepatannya sekarang? Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, jadi kita ambil rumus pertama daripada GLBB tadi. Ya, jadi ini rumusnya ya, jadi kalian bisa manfaatkan ini. Jadi tergantung soalnya ya. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal itu kita ambil rumus pertama. Jadi pada GLBB, VT sama dengan V0 plus A kali T. V0 sudah diketahui adalah 0. Kemudian A-nya adalah 3, kemudian waktu tempuhnya adalah 5 sekon, sehingga kecepatan akhir benda tersebut atau kecepatannya bagas ya setelah 5 sekon itu adalah 15 meter per sekon. Jadi mungkin di sini maksudnya kecepatan benda ya. Jadi kecepatan benda setelah didorong oleh bagas itu ya. Selama 5 sekon itu menjadi 15 meter per sekon.
Sebelum lanjut, jadi gerak lurus berubah beraturan itu nanti ada beberapa contoh benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Itu adalah salah satunya adalah gerak jatuh bebas. Jadi seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas itu salah satu contohnya itu adalah kelapa jatuh ya dari pohonnya. Kemudian apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi. Gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Benda-benda yang jatuh bebas itu pada dasarnya itu adalah pada konsepnya ya. Jadi konsep benda mengalami gerak jatuh bebas itu adalah kecepatan awal daripada benda tersebut yang jatuh dari ketinggian tertentu itu adalah 0. Jadi V0-nya 0. Kemudian rumus-rumus yang nanti bisa kalian manfaatkan untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan gerak jatuh bebas. Jadi yang seperti kalian lihat pada tabel ya. Jadi di sini karena gerak jatuh bebas itu adalah merupakan bagian daripada gerak lurus berubah beraturan. Jadi rumus-rumusnya itu sama. Hanya saja di sini, jadi kalau di GLBB kita mengenal percepatan, di sini kita mengenal percepatan gravitasi. Jadi percepatan gravitasi ya, G ya. Jadi A sama dengan G ya. Jadi yang mempengaruhi gerak benda dalam arah vertikal itu tidak lain adalah gravitasi. Sehingga percepatannya adalah percepatan gravitasi. Kemudian jaraknya itu tidak lain adalah tinggi. Jadi S itu nanti kalian bisa ganti dengan H ya. Jadi H kedudukan benda pada saat di mana nanti ya diminta di dalam soal. Jadi S itu sama dengan H. Sehingga nanti rumusnya menjadi VT sama dengan V0 plus G kali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Jadi di sini dijelaskan bahwa VT itu adalah kecepatan setelah sekian detik, setelah bergerak sekian detik ya. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal. V0-nya kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Karena di sini bendanya mengalami gerak jatuh bebas. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kecepatan awal daripada benda mengalami gerak jatuh bebas itu adalah 0. V0 sama dengan 0. Kemudian T adalah waktu, G gaya gravitasi yang satuannya meter per sekon kuadrat atau percepatan gravitasi ya maksudnya ya. Kemudian H ketinggian dalam meter. Jadi kalau kalian perhatikan rumus ketinggian, jadi kalau kalian perhatikan rumus ketinggian itu menjadi setengah G kali T kuadrat. Jadi rumus ini diperoleh dari rumus ini. H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Kemudian karena bendanya mengalami gerak jatuh bebas, di mana kecepatannya adalah 0, sehingga 0 kali T ya sudah pasti 0 ya. Sehingga rumus H itu nanti menjadi setengah GT kuadrat. Jadi itu untuk menghitung tinggi daripada benda tersebut. Jadi sebelum dia menyentuh tanah berapa tingginya. Tinggi awal ya. Atau nanti kalau memang T-nya diketahui berarti untuk menghitung tinggi pada saat T sekian gitu ya.
Ya, jadi kalau kita gambarkan lebih jelasnya, jadi untuk benda mengalami gerak jatuh bebas, jadi ini seperti ini ya. Jadi benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu di atas tanah tanpa kecepatan awal. Kemudian karena pengaruh gravitasi, jadi kecepatan benda berubah. Jadi di sini benda gerak jatuh bebas itu adalah mengalami GLBB dipercepat. Jadi kecepatannya bertambah ya. Sehingga pada saat dia menyentuh tanah itu bendanya tidak langsung diam, tetapi dia pasti bergerak ya pada berpindah sejauh X. Itu kenapa? Karena pada saat dia menyentuh tanah itu benda masih punya kecepatan. Jadi sehingga dia tidak langsung diam. Jadi di sini benda mengalami gerak jatuh bebas itu adalah benda di mana dia mengalami GLBB dipercepat sehingga pada saat menyentuh tanah masih punya kecepatan. Jadi ini lebih jelasnya ya. Jadi yang H itu H awal ya, H0 itu ya. Jadi tinggi benda mula-mula. Kemudian pada saat di sini, jadi ini adalah tinggi benda setelah sekian sekon, setelah dia bergerak sekian sekon ya. Jadi ini juga nanti bisa kita hitung ya. Jadi H pada saat di sini, pada saat di sini, pada saat di sini. Jadi kemudian pada saat di permukaan tanah sudah pasti hanya adalah 0. Tetapi kecepatannya ada ya. Kemudian contoh soal untuk benda mengalami gerak jatuh bebas. Jadi di sini sudah Ibu siapkan soal. Jadi kalau Ibu bacakan soalnya, Wijaya memiliki sebuah kelereng yang ingin dijatuhkan dari ketinggian 45 meter dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka berapakah kecepatan dari kelereng Wijaya saat menyentuh tanah? Jadi di sini ditanyakan adalah berapakah kecepatannya pada saat kelereng itu menyentuh tanah ya. Jadi ini di dalam soal sudah jelas bahwa dia bendanya mengalami jatuh bebas. Jadi kecepatan awalnya adalah 0. Sehingga dengan memanfaatkan rumus-rumus yang ada pada gerak jatuh bebas tadi ya. Jadi salah satunya adalah ini. Jadi ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Jadi rumus ini bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan soal ini ya. Jadi VT kuadrat dari rumus ini itu karena V0-nya adalah 0 sehingga VT kuadrat menjadi sama dengan 2 kali G kali H. H-nya sudah diketahui adalah 45, kemudian G-nya adalah gravitasinya adalah 10. Jadi kalau di dalam soal gravitasinya tidak diketahui ya, jadi dianggap sama dengan 10 ya. Jadi gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon. Kemudian VT kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 45. Sehingga 20 kali 45 itu adalah 900 meter per sekon. Jadi ini meter per sekon ya, bukan meter per sekon kuadrat ya. Jadi ini nanti tolong jadi yang jelas kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Sehingga jadi kalau ini kecepatan kuadrat, sehingga kecepatannya menjadi adalah kecepatan kuadrat sama dengan 900, berarti kecepatan itu adalah akar 900. Di mana akar 900 itu adalah 30 meter per sekon. Jadi kecepatan daripada kelereng Wijaya itu tidak lain adalah 30 kecepatan kelereng Wijaya saat menyentuh tanah itu adalah 30 meter per sekon.
Kemudian selain kita mengenal gerak jatuh bebas, jadi contoh lain daripada GLBB arah vertikal itu adalah gerak vertikal ke bawah. Sama halnya dengan gerak jatuh bebas ya, jadi kalau gerak vertikal ke bawah ya benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu di atas tanah. Kemudian di sini bedanya dengan gerak jatuh bebas itu, kalau gerak jatuh bebas itu adalah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal, jadi V0-nya 0. Sedangkan gerak vertikal ke bawah itu kecepatan awalnya ada dia. Jadi V0-nya tidak sama dengan 0. Jadi pada prinsipnya dia sama ya, sama-sama gerak lurus berubah beraturan ya. Tetapi di sini yang membedakan itu adalah kecepatan awal. Jadi kalau gerak vertikal ke bawah, kecepatan awalnya ada atau tidak sama dengan 0. Jadi untuk gerak vertikal ke bawah itu karena konsepnya hampir sama dengan gerak jatuh bebas, sehingga rumus-rumus yang nanti digunakan untuk menyelesaikan soal terkait dengan gerak vertikal ke bawah itu sama dengan rumus-rumus yang ada pada gerak jatuh bebas. Lanjut, gerak vertikal ke atas. Jadi selain gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, jadi nanti kita juga mengenal gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi kalau kalian perhatikan gambar, jadi gerak vertikal ke atas ya, ke atas itu berarti dilemparkan ya ke atas ya. Jadi benda tidak mungkin bergerak sendiri ke atas itu tanpa kecepatan awal ya. Jadi pasti ada kecepatan di sini ya. Jadi untuk melemparkan benda tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Jadi pada saat kita melemparkan sebuah benda ke atas, itu dia mengalami perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya berkurang ya. Jadi berkurang sampai dia mencapai ketinggian maksimum. Jadi pada saat benda bergerak menuju ketinggian maksimum ya. Jadi pada saat dia mencapai tinggi maksimum, itu kecepatannya sekarang menjadi 0. Jadi kecepatan pada saat mencapai tinggi maksimum itu adalah 0. Sehingga benda akan kembali jatuh ke bawah. Ya, jadi itu konsepnya ya. Jadi pada saat pada benda yang bergerak vertikal ke atas, itu kecepatan awalnya ada. Kemudian yang 0 itu tidak lain adalah kecepatan pada saat dia mencapai tinggi maksimum atau Vt-nya sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan pada gerak vertikal ke atas juga sama dengan gerak jatuh bebas ya. Hanya saja di sini nanti tanda plusnya diganti menjadi tanda min. Kenapa demikian? Itu karena dia mengalami perlambatan. Jadi pada saat dia bergerak ke atas itu mengalami perlambatan. Jadi kecepatannya berkurang ya. Vt sama dengan V0 min G kali T, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ya, jadi di sini dijelaskan ya, di titik tertinggi benda, kecepatan benda adalah 0. Sehingga
karena VT-nya sama dengan 0, jadi VT-nya sama dengan 0 kalau kita perhatikan rumus yang pertama. Jadi VT sama dengan V0 min G kali T. Jadi karena di sini VT-nya sama dengan 0 sehingga rumus ini jadi bisa dirubah menjadi V0 sama dengan G kali T. Ya, V0 sama dengan G kali T ya, sehingga T maksimumnya atau pada saat dia mencapai tinggi maksimum, waktu yang dibutuhkan tidak lain adalah sama dengan V0 dibagi dengan G. Jadi pada saat dia mencapai tinggi maksimum, waktu yang diperlukan itu tidak lain adalah V0 per G. Kemudian bagaimana untuk menghitung tinggi maksimumnya? Jadi tinggi maksimum daripada hasil pelemparan tadi. Jadi sama ya, jadi dengan memanfaatkan rumus yang ada. Jadi di sini kita pakai rumus yang ini ya. Jadi rumus kedua ya. Jadi kalau kita gunakan rumus yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Kemudian VT-nya kita ganti dengan 0, sehingga di sini V0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Di sini kita ganti dengan 0 ya, VT-nya ya. Sehingga rumus ini menjadi V0 kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Jadi V0 kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Sehingga jadi bentuknya bisa kita rubah kembali ya. Jadi sehingga H maksimum, jadi kalau kita menghitung H dari rumus tadi ya, jadi H sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Ya, jadi untuk menghitung tinggi maksimum daripada pelemparan, itu nanti kalian bisa gunakan rumus H maksimum sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik ya, sehingga kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan nantinya. Jadi bagaimana menerapkan rumus tadi, ini sudah Ibu kasih contoh soal. Jadi supaya kalian lebih mudah memahami ya bagaimana penerapan rumus tadi. Jadi sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah waktu yang dibutuhkan. Jadi A, waktu yang dibutuhkan bola sampai di titik tertinggi. Kemudian B, tinggi maksimum yang dicapai bola. Jadi di sini diketahui bahwa V0 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan akhirnya itu adalah 0. Jadi pada saat dia mencapai tinggi maksimum untuk gerak vertikal ke atas itu adalah kecepatan akhirnya adalah 0. Jadi nanti walaupun tidak diketahui di dalam soal ya, jadi ini konsep ya. Jadi konsep itu harus kalian benar-benar pahami. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah waktu sampai dia mencapai tinggi maksimum. Yang pertama ya. Jadi bagaimana rumusnya itu tadi sudah dijelaskan ya. Jadi dengan memanfaatkan rumus ini, VT sama dengan V0 min GT, kemudian VT-nya 0, sehingga rumusnya menjadi V0 sama dengan G kali T, sehingga untuk menghitung T maksimum itu sama dengan V0 dibagi G. Jadi V0-nya adalah 20, kemudian gravitasinya 10, sehingga 20 dibagi 10 itu adalah 2. Jadi waktu sampai dia mencapai tinggi maksimum itu adalah 2 sekon. Jadi dari pelemparan tadi waktu maksimumnya itu adalah sampai dia mencapai tinggi maksimum itu adalah 2 sekon. Kemudian bagaimana tinggi maksimum yang dicapai oleh bola? Ya, jadi untuk menghitung tinggi maksimumnya, jadi kalian bisa menggunakan 2 langkah ya.
2 langkah atau mungkin lebih nanti ya. Jadi untuk cara pertama itu kita ambil rumus untuk menghitung ketinggian ya atau kedudukan benda itu ya. H sama dengan V0 kali T min setengah G kali T kuadrat. Jadi H sama dengan V0-nya 20, waktunya sudah kita hitung tadi ya, yaitu 2 dikurangi dengan setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Jadi 20 kali 2 itu adalah 40. Kemudian ini kalau kita selesaikan ya, jadi 4 dibagi 2 kali 10 itu adalah 20. Sehingga H sama dengan 40 dikurangi dengan 20. Jadi H sama dengan 20 meter. Jadi inilah tinggi maksimum pelemparan ya, jadi 20 meter. Kemudian cara yang kedua, jadi kalian bisa manfaatkan rumus tadi ya, jadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi rumusnya menjadi H maksimum sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. V0-nya itu adalah 20 dikuadratkan itu adalah 400 ya. Kemudian dibagi dengan 2 kali 10. 2 kali 10 itu tidak lain adalah 20. Jadi 400 dibagi 20 itu tidak lain adalah 20 meter. Jadi dengan menggunakan beberapa rumus, asalkan tidak salah konsep, Ibu rasa nanti rumus-rumus yang ada pada gerak vertikal ke atas ya. Jadi kalau tidak salah konsep pasti hasilnya sama. Jadi itu untuk menghitung tinggi maksimum ya daripada pelemparan sebuah benda bergerak vertikal ke atas. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai gerak lurus ya. Jadi gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Kemudian contoh daripada benda mengalami gerak lurus berubah beraturan itu ada gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal ke atas, kemudian ada gerak vertikal ke bawah, kemudian ada juga gerak lurus dalam arah horizontal ya. Bagaimana penggunaan rumusnya, bagaimana menerapkan rumus yang ada untuk menyelesaikan soal tadi juga sudah Ibu berikan contoh soalnya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Kemudian untuk berikutnya kita ada beberapa soal yang perlu kalian latih di rumah ya. Jadi untuk soalnya itu ada 5. Jadi yang pertama itu adalah sebuah mobil bergerak dari kota Denpasar. Jadi kalian bisa mencatat ya. Sebuah mobil bergerak dari kota Denpasar mulai pukul 06.00 WITA dan sampai di kota Singaraja pada pukul 09.00 WITA. Jika jarak tempuh mobil tersebut adalah 180 km, maka kelajuan mobil tersebut sebesar. Kemudian berikutnya yang kedua, sepeda motor bergerak lurus menuju lampu lalu lintas dengan kecepatan awal 2 meter per sekon ke barat. Jika percepatan sepeda motor 2 meter per sekon kuadrat, maka kelajuan sepeda motor setelah 5 sekon adalah titik-titik. Jadi di sini kalau kita lihat kecepatan awalnya 2, kemudian kecepatan mengalami percepatan ya, berarti di sini bendanya mengalami GLBT. Itu soal nomor 2 ya. Jadi nanti manfaatkan rumus GLBT untuk menyelesaikan soalnya. Kemudian yang ketiga, Rizka memiliki sebuah bola basket yang ingin dijatuhkan dari ketinggian 90 meter dan percepatan gravitasinya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Maka berapakah kecepatan dari bola basket Rizka saat menyentuh tanah? Jadi ini sudah jelas ya, jadi sudah dijelaskan bahwa bendanya mengalami jatuh bebas. Berarti nanti untuk menyelesaikan soal nomor 3, kalian bisa manfaatkan rumus-rumus yang ada pada gerak jatuh bebas. Kemudian soal nomor 4, suatu gerak lurus memenuhi grafik kelajuan fungsi waktu, seperti pada gambar di bawah ini.
Jadi di sini kalian disuruh menganalisa ya. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan ya. Jadi pada saat dia bergerak dari T1 menuju T2, kemudian T2 sampai dengan T3, kemudian dari kedudukan awal sampai dengan T1 itu gerak yang dialami benda itu adalah gerak apa itu ya. Jadi untuk soal nomor 4 kalian diminta untuk menganalisis jadi gerak benda pada grafik yang diberikan. Untuk berikutnya soal terakhir ya. Jadi sebuah mobil melaju dengan nilai seperti pada grafik berikut. Ya, jadi di sini ada gambar ya, gambar grafik ya yang diberikan. Grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Kemudian kalau kita perhatikan itu waktunya berubah ya dari 10 sampai 20 sekon, kemudian kecepatannya dari 20 sampai 40. Yang diminta di sini berapakah jarak tempuh mobil selama 20 sekon. Jadi dari grafik itu diminta menghitung jarak tempuh yang dialami mobil tersebut. Ya, silakan kalian coba soal tadi ya. Selamat mencoba. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Dan terima kasih.